Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita hari ini adalah Pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 24. Siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maut, kematian, sungguh merupakan satu teka-teki, satu rahasia yang tidak dapat dipecahkan oleh semua orang, namun juga merupakan satu kejadian yang nyata dan umum. Semua makhluk hidup dimanapun berada tentu akan merasakan dan mengalaminya. Semua orang, tidak pandang bulu, kaya, miskin, orang berkedudukan tinggi maupun orang biasa, tentu didatanginya. Dan dengan sendirinya, kamu juga tidak terkecuali. Senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, ketika maut datang, manusia tidak bisa berkata apa kecuali mengikutinya. Maut tidak menerima suap, tidak bersimpati sedikitpun, tidak peduli kamu orang apapun. Akan didatangi juga, dan maut tidak mengenal KKN. Ia tidak memandang hubungan dalam keluarga atau kawan akrab. Begitu maut mencengkram, tidak seorang pun dapat menghalanginya. Segera terdengar ratap tangis dari orang-orang terdekat, kerabat, sanak famili. Tidak peduli harus berpisahan dalam kesedihan. Maut tidak menaruh simpati, tidak berperasaan, datangnya tidak terduga, di sembarang waktu, di segala tempat. Kematian bisa datang kapan saja. Inilah yang tidak memungkinkan kamu menghitung berapa tahun usiamu. Kamu pun tidak berkuasa menambah usiamu. Sungguh mengerikan sekali maut itu. Sejak zaman dulu hingga kini, tidak henti-hentinya manusia mencoba dan berusaha melawan musuh ini. Tetapi, siapakah yang sudah mendapatkan cara agar tidak sampai mati? Siapa yang dapat menghalau maut? Kita tahu tidak ada orang yang bisa. Teman, Alkitab mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Karena kita manusia berdosa, maka semua manusia akan menghadapi maut, dan iblislah yang menjadi tuannya. Namun di satu sisi, Alkitab juga mengatakan melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Waktu Tuhan Yesus terpaku di atas salib, maut beserta seluruh kuasa kegelapan dengan sekuat tenaga menyerang dia. Tetapi waktu dia bangkit dari dalam kematian, iblis dan kuasanya telah terkalahkan. Ini adalah satu kejadian yang menggemparkan seluruh bumi. Teman yang terkasih, memang sepertinya kuasa maut itu hebat, tapi sesungguhnya sumbernya ialah dosa dan iblis. Dosa dan iblis ini sudah dibereskan Allah melalui kematian Tuhan Yesus di atas salib. Mau berpindah dari dalam maut kepada hidup, harus percaya Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau kamu menolak karunia keselamatan Tuhan, kamu akan tetap di dalam kematian sebagai tawanan iblis. Teman, manakah yang kamu pilih? Kematian atau hidup kekal? Kalau kamu tidak mau percaya Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan lepas dari kuasa maut. Dengan sendirinya pula, maut adalah akhir dari hidupmu. Satu hari, kamu akan meninggalkan dunia ini. Waktu itu, kematianlah yang menemani kamu masuk ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, kalau saat ini kamu menerima karunia keselamatan Tuhan, kamu percaya Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamatmu, maka Ia dapat memindahkan kamu dari dalam maut ke dalam hidup. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku mau memilih Tuhan. Aku mau menerima hidup yang kekal. Aku tidak mau binasa. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau. Masuklah ke dalamku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Lepaskan aku dari kuasa maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.
Teman-teman, demikianlah program Pencari Kristus kali ini. Tuhan Yesus memberkati.